Ken Sagopi seri 147 Kongso Dewa Dujago. Raden Permadi dan para punokawan yang ikut berbaur dengan para penonton tidak bisa melihat secara langsung orang yang disebutkan sebagai Jago Manduro tersebut. Raden Permadi kemudian minta kepada Petro yang berperawakan tinggi itu untuk melihat apakah benar Raden Bimoseno kakaknya yang maju sebagai Jago Manduro. Petro pun segera merangsek maju. Tak pangling lagi, benar dia Bimoseno, kakak Raden Permadi. Petrus sengaja mengepalkan tangan ke udara agar dilihat oleh Raden Bimoseno. Sekali dua kali belum dilihatnya. Namun setelah beberapa kali, Bimoseno akhirnya melihat juga. Ketika dilihatnya Petro ada di antara para penonton, Raden Bimoseno menjadi berbesar hati karena ia percaya bahwa Permadi adiknya itu pasti juga ada di antara mereka. Ketika Raden Bimoseno mengedipkan matanya, Petro segera tanggap, jempolnya segera ia acungkan ke atas. Benar Gus, Gusti Seno di tengah gelanggang, ia sudah tanggap keberadaan kita, lapor Petro setelah kembali ke tempat Raden Harjuno berada. Aku kok deg-degan terus ya, Tro. Apakah Doroseno mampu melawan si Montro? Berkata Gareng yang mencemaskan keselamatan Bendoronya. Titio Surati Montro, kok si Montro to Kang? Saut Bagong. Biasa to Gong, kita kalau bicara disingkat-singkat, ora duit-duit dadi randedit. Jawab Gareng. Sementara itu perjalanan Raden Kokrosono, Raden Noroyono dan Roro Ireng telah sampai di Keraton Manduro. Mereka sengaja tidak langsung ke alun-alun tetapi mengantarkan Roro Ireng sampai keraton lewat pintu Butulan. Baru kemudian Raden Kokrosono dan Raden Noroyono menuju alun-alun dengan berpakaian seperti orang kebanyakan agar tidak terlalu menarik perhatian. Ketika mereka sampai di alun-alun, Raden Ugrasena sedang menyebutkan nama jago dari Manduro. Ketahuilah, nama jago Manduro yang di hadapan kalian adalah Raden Bimoseno Putra Pandu. Suara Raden Ugrasena dengan lantang. Tidak ada sorak-sorai dari para penonton, namun mereka bergeremang mengulang nama itu. Bimoseno Putra Pandu? Bimoseno Putra Pandu? Putra Pandu? Prabu Pandu yang sakti itu? Selayang lain. Kawula Mandura memang telah mengenal nama Raden Pandu Dewanata. Ia dahulu yang telah memenangkan sayembara tanding melawan Raden Narasoma. Raden Pandu kemudian memboyong Dewi Kunti, adik dari Prabu Basudewa. Mungkinkah Bimoseno ini sesakti ayahnya? Pikir mereka. Namun yang tidak diduga adalah tanggapan dari Dityo Suratimontro. Ia kemudian tertawa terbahak-bahak dengan lontaran ilmunya. Wah, anak Pandu Soropati menyerahkan nyawa. Ini yang aku tunggu-tunggu untuk membalaskan dendam kematian Prabu Gorowongso kakakku. Mereka yang mendengar tertawa dan teriakan Dityo Suratimontro bergidik, merinding dan ngeri karena dada mereka pun ikut bergetar. Wahahaha. Diam, bentak Raden Ugrasena.
Raden Ugrasena kemudian mengumumkan batasan-batasan dalam perang tanding itu. Yang paling penting adalah bahwa dalam perkelahian tidak boleh menggunakan senjata, kecuali yang ada di tubuh mereka. Boleh memukul, menendang, menyerutuk, membanting, meringkus, memiting, bahkan menggigit dan mencakar pun tidak dilarang. Jika dalam sehari ini belum ada yang menang maupun kalah, besok bisa dilanjutkan dengan senjata. Sebelum matahari sampai ke puncak, anak Pandu ini pasti sudah tewas, terkapar di gelanggang ini. Hahaha, saut Dityo Suratimantra. Diam kau Suratimantra, bentak Raden Ugrasena lagi. Kau pun akan mampus Ugrasena, teriak Dityo Suratimantra marah. Bersambung. Orang yang angkuh akan rubuh.